Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Nama saya Muhammad Yuda, NIM saya 21448. Saya mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan dan kulturalisme yang dibimbing oleh Ibu Yozi Rahmadeni MST. Di sini saya akan menjelaskan 4 soal yang diberikan, yaitu yang pertama soalnya ialah tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini adalah umumnya untuk membentuk warga negara yang baik, yaitu good citizen. Apa sih kriteria dari good citizen itu? Yang pertama ini pengertian dari good citizen. Good citizen adalah warga negara yang baik yang mentaati peraturan yang berlaku di suatu negara. Dalam mengembangkan pendidikan demokrasi, good citizen adalah mengembangkan kecerdasan warga negara, yaitu civic intelligence, tanggung jawab yaitu civic responsibility, dan partisipasi warga negara yaitu civic participation. Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi sosial, melainkan juga dalam dimensi spiritual, ekonomi, dan sosial. Ini adalah karakteristik dari hal-hal tersebut. Yang pertama ini aktif, yaitu untuk menjalankan suatu pemerintah yang baik. Tentunya dibutuhkan suatu masyarakat yang aktif, tidak pasif. Aktif ini contohnya seperti mengikuti pemilu. Kita tidak golput, itu golongan putih. Yang kedua, be kooperatif. Maksudnya dari be kooperatif ini adalah masyarakat ini juga harus mendukung program-program pemerintah dalam menciptakan negara yang baik, seperti melaporkan jika ada kasus kejahatan, mentaati peraturan program pemerintah. Selanjutnya ini adalah self control. Untuk bisa menjadi masyarakat yang baik, tentunya ini kita harus dapat mengendalikan diri kita sendiri. Selanjutnya ada obey the laws, yaitu patuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena jika kita berada di suatu wilayah, tentunya kita harus mengikuti dan menjalani peraturan-peraturan yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya ini ada love country. Apa sih maksud dari love country ini? Maksudnya adalah mencintai negeri atau nasionalisme. Kita ini harus memupuk rasa nasionalisme kita terhadap negara kita sendiri. Tentunya banyak alasan untuk memupuk rasa ini. Rasa nasionalisme ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memakai produk-produk dalam negeri, melestarikan kebudayaan bangsa itu sendiri, jangan melestarikan kebudayaan bangsa lain. Selanjutnya ada unit atau persatuan. Kita ini sebagai satu bangsa, satu negeri, dan satu tanah air merupakan satu keluarga yang besar. Kita seharusnya selalu membangun rasa persatuan dan kesatuan sesama bangsa. Selanjutnya adalah truthful and trustworthy, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Kepercayaan ini adalah hal yang sulit didapat, maka dari itu diperlukanlah tindakan-tindakan yang jujur dan tidak menipu sehingga kita dapat saling percaya dengan orang-orang di sekeliling kita. Selanjutnya ada express opinion. Kita ini harus dapat mengekspresikan dan menyalurkan pendapat kita, baik itu terhadap sesama masyarakat maupun terhadap pemerintah. Selanjutnya ada love others, yaitu mengasihi sesama. Jika kita saling mengasihi atau satu sama lain, maka perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan akan dapat dicapai bersama-sama. Yang kedua ini untuk jelaskan apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara Indonesia dibanding negara yang lain. Oke, jawabannya identitas negara tercipta karena budaya, bahasa, agama, dan suku yang memiliki pandangan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat bersama berupa ideologi.
Bentuk identitas nasional ini suatu negara berbeda satu sama lain. Karena tiap negara ini kan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan di negaranya sendiri. Selanjutnya, identitas yang banyak diterapkan di beberapa dunia adalah ideologi liberal, disusul ideologi komunis dan Pancasila. Pancasila ini merupakan ideologi dan identitas negara yang menjadi ciri khas negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak dapat ditiru oleh negara lain karena lahir dari kreativitas budaya setempat dan paling cocok dengan masyarakat Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan 5 integritas beserta contohnya. Yang pertama ini adalah integritas asimilasi. Asimilasi budaya merupakan percampuran dua kebudayaan yang berbeda dalam satu wilayah. Asimilasi budaya menyebabkan munculnya kebudayaan baru di suatu tempat. Kebudayaan baru tersebut lahir karena dua kebudayaan yang berbeda. Selanjutnya, contoh integrasi sosial asimilasi. Contohnya seperti apabila kita melihat pada kebudayaan di Kalimantan, apabila terdapat transmigran dan di Pulau Jawa, mereka akan bersatu padu dalam menyampur. Yang kedua ada integrasi akulturasi. Ini merupakan perpaduan kebudayaan yang berbeda dalam suatu wilayah. Contohnya ini integrasi sosial akulturasi ini adalah kebudayaan di Kalimantan berbeda dengan kebudayaan di Jawa. Oleh karena itu, sebagai bentuk toleransi agar terciptanya integrasi sosial di masyarakat, maka perlu sajian budaya tersendiri di wilayah tersebut agar masing-masing kebudayaan ini dapat bersatu padu. Selanjutnya ada integrasi instrumental. Apa sih integrasi instrumental ini? Integrasi sosial instrumental adalah integrasi nasional yang berdasarkan peraturan tertulis. Contohnya dari integrasi sosial instrumental ini adalah penyatuan kebudayaan yang berdasarkan dengan peraturan pemerintahan. Dalam hal ini, peraturan pemerintah berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya ada ideologis. Apa sih ideologis ini? Ideologis adalah integrasi sosial ideologis yang terbentuk melalui perintah penguasa atau pemimpin negara itu tersebut. Contoh dari integrasi sosial ideologis adalah penetapan kebijakan amandemen yang disetujui oleh presiden agar dalam penerapannya ini dilakukan oleh seluruh lapisan bangsa Indonesia itu di kemudian hari. Yang kelima ada normatif. Apa sih normatif itu? Normatif adalah sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam jenis ini, contoh integritas nasional yaitu integritas nasional normatif terbentuk karena peraturan tidak tertulis dalam masyarakat yang ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Oke. Contoh dari integrasi sosial normatif ini adalah penerapan nilai-nilai dan norma di masyarakat yang telah ada sejak turun-temurun diyakini oleh masyarakat. Selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Pentingnya konstitusi dalam suatu negara. Konstitusi dalam suatu negara ini itu sangat penting karena adanya suatu negara itu harus diatur dalam sebuah konstitusi. Konstitusi ini sebagai hukum dasar yang membentuk keseluruhan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara yang memiliki arti penting bagi negara itu sendiri. Setiap negara baru yang mereka yang membuat konstitusi atau peraturan sebaik mungkin dalam suatu negara, termasuk juga negara Indonesia ini yang membuat konstitusi yang terbaik untuk bangsa Indonesia.
Eh, Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.